Baiklah, di sini kami dari kelompok 8, Praktikum Analisa Formasi Kuantitatif SIF A akan menjelaskan tentang nitrimetri. Nitrimetri merupakan cara analisa volumetri yang berdasarkan pada reaksi pembentukan garam diazonium. Garam diazonium ini terbentuk dari hasil reaksi antara senyawa yang mengandung gugus amin aromatis bebas pada suhu di bawah dalam 15 derajat Celcius. Senyawa diazotasi berdasarkan pada pembentukan titrasi garam diazonium dari gugus amin aromatis bebas yang direaksikan dengan asam nitrit, di mana asam nitrit ini diperoleh dengan cara mereaksikan natrium nitrit dengan suatu asam. Senyawa-senyawa yang dapat ditentukan dengan metode nitrimetri adalah golongan sulfonamida seperti sulfamerazin, sulfadiazin, dan sulfanilamid. Senyawa-senyawa ini dalam dunia farmasi sangat bermanfaat, seperti sulfanilamid sangat berguna sebagai obat antimikroba. Selain senyawa-senyawa tersebut, pemanis bahan seperti natrium siklamat bisa ditetapkan kadarnya menggunakan metode nitrimetri. Melihat kegunaannya, maka nitrimetri merupakan salah satu metode analisis yang diperlukan untuk menganalisis senyawa-senyawa tersebut. Nitrimetri adalah metode titrasi yang menggunakan NaNO2 sebagai pentiter atau pentiter dalam suasana asam. Pada suasana asam, NaNO2 berubah menjadi HNO2 atau asam nitrit yang akan bereaksi dengan sampel yang dititrasi dengan pembentuk garam diazonium. Pembentukan garam diazonium berjalan lambat, oleh karena itu untuk mempercepatnya dapat ditambahkan KBr sebagai katalis. Berikut adalah reaksi pembentukan garam diazonium. Prinsipnya, pembentukan garam diazonium dari gugus amin aromatik primer, pembentukan senyawa nitros amina dari amin alifalik sekunder, pembentukan senyawa azo dari gugus hidrazit, dan pemasukan gugus nitro yang jarang terjadi karena sulitnya titrasi dengan menggunakan asam nitrit dalam suasana asam. Syarat-syarat titrasi nitrimetri, hal-hal yang diperlukan dalam tindak. Baik, selanjutnya kita ke bagian cara kerja pada titrasi nitrimetri ini. Yang pertama itu cara pembuatan larutan standar. Jadi larutan standar yang kita gunakan pada nitrimetri ini merupakan natrium nitrit. Nah, untuk pembuatannya sendiri 3,45 gram natrium nitrit kita larutkan dengan sedikit aquades, lalu kita tambahkan sampai volume mencapai 1 liter. Sedangkan untuk pembuatan standar primer atau larutan yang membakukan natrium nitrit, yaitu asam sulfanilat, pembuatannya itu 1 gram asam sulfanilat kita larutkan dengan sedikit aquades, lalu kita tambahkan volume sampai 1000 ml. Lalu kita juga lakukan perhitungan. Nah, untuk pembakuan larutan natrium nitrit ini, asam sulfanilat 100 mg, kita tambahkan 5 ml asam klorida pekat dan 10 ml aquades, lalu kita dinginkan sampai suhu kurang lebih 10 derajat Celcius. Lalu dititrasi dengan natrium nitrit 0,005 molar, lalu kita gunakan indikator luar. Nah, indikator luar ini merupakan indikator pasta kalium iodida amilum ya. Nah, untuk penetapan kadar sendiri, itu sampel kita, yaitu sampel paracetamol, kita larutkan dalam asam klorida dan aquades yang sudah kita tentukan jumlah volumenya. Lalu kita reflux selama 60 menit dan kita tambahkan asam klorida. Lalu kita dinginkan pada suhu 10 derajat Celcius, lalu dititrasi menggunakan natrium nitrit yang sudah kita ketahui normalitasnya pada pembakuan tadi. Lalu kita gunakan indikator luar yang tadi, yaitu pasta kalium iodida amilum. Baik, mungkin itu saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data hasil pengamatan. Yang pertama itu pembakuan NaNO2 atau natrium nitrit. Nah, didapatkan 3 volume replikasi. Volume yang pertama yaitu 3,5 ml, volume kedua 4 ml, volume ketiga 2,8 ml. Kemudian kita cari volume rata-ratanya, kemudian didapatkan nilai sebesar 3,43 ml. Kemudian kita cari normalitasnya dengan rumus massa per mR dikali ekuivalen dikali 20 sama dengan normalitas dikali volume. Kita masukkan data-data yang telah diketahui, kemudian didapatkan nilai normalitasnya sebesar 0,0034 normalitas. Selanjutnya yaitu kita tentukan penetapan kadar paracetamol. 3 volume replikasinya yaitu volume yang pertama 3,4 ml, volume yang kedua 2,1 ml, volume yang ketiga 1,8 ml. Kemudian kita cari volume rata-ratanya, didapatkan nilai sebesar 2,43 ml. Kemudian kita cari massa untuk volume yang pertama, yaitu menggunakan rumus massa per BM dikali dengan valensi sama dengan volume dikali normalitas. Nah, kita masukkan volume yang pertama yaitu yang sebesar 3,4 ml, kemudian didapatkan massa sebesar 1,74 mg. Kemudian dari massa tersebut kita cari persen kadarnya dengan cara 1,74 mg dikalikan dengan 100% dibagi dengan 500 mg, kemudian didapatkan hasil 0,35%. Kemudian kita cari massa untuk volume yang kedua yaitu sebesar 2,1 ml. Nah, kita masukkan ke rumus, kemudian didapatkan massa sebesar 1,07 mg. Kemudian kita hitung persen kadarnya, didapatkan persen kadar sebesar 0,21%. Kemudian kita cari massa untuk
volume yang ketiga, yaitu volume sebesar 1,8 ml. Kemudian kita masukkan ke rumus dan didapatkan masanya sebesar 0,92 mg. Kemudian kita hitung persen kadarnya, didapatkan persen kadar sebesar 0,18%. Kemudian untuk reaksinya, untuk reaksi yang pertama yaitu reaksi pembakuan natrium nitrit. Nah, di sini bisa dilihat reaksinya kemudian menghasilkan garam diazonium. Untuk reaksi yang kedua yaitu reaksi penetapan kadar paracetamol. Nah, untuk yang pertama itu paracetamol dalam keadaan asam, yaitu dengan ditambahkan HCl dan direflux menghasilkan gugus amin aromatik primer yang bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu reaksi pembentukan ion nitronium direaksikan dengan HCl dan natrium nitrit. Nah, untuk reaksinya bisa dilihat di sini dihasilkan ion nitronium. Nah, kemudian reaksi ion nitronium dan gugus amin aromatis primer dan PCT. Nah, kemudian ini reaksinya bisa dilihat pada gambar. Yang selanjutnya yaitu reaksi untuk indikator. Nah, yang pertama itu ada Ki ditambahkan dengan HCl akan menghasilkan KCl plus Hi. Kemudian 2Hi ini ditambahkan dengan asam nitrit menghasilkan I2 plus 2NO plus 2H2O. Kemudian I2 plus Kg akan menghasilkan Kg iod yang berwarna biru.